Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di studio milik SMP 14 Sinjai. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Selamat belajar, selamat semangat belajar, selamat baca. Alhamdulillah, pada materi kali ini yaitu salat berjamaah. Jadi perlu saya sampaikan bahwa materi sebelumnya itu adalah taharah. Jadi sebelum kita masuk kepada materi kali ini, saya ajak untuk berdoa. Jadi alhamdulillah, materi kali ini itu salat berjamaah. Jadi ada pun kompetensi dasar yaitu memahami ketentuan salat berjamaah. Kemudian tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan pengertian salat berjamaah dengan benar. 2. Menjelaskan dasar hukumnya salat berjamaah dengan benar. 3. Menjelaskan syarat sah salat berjamaah dengan benar. 4. Menjelaskan syarat menjadi imam dengan benar. 5. Menjelaskan syarat menjadi makmum dengan benar. 6. Menjelaskan ketentuan hukum salat masbuk dengan benar. Jadi adapun pengertian salat berjamaah. Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Ya, dan selanjutnya dasar hukum salat berjamaah. Jadi ini dasar hukum salat berjamaah. Jadi pendapat pertama itu menyatakan hukumnya fardu ain. Makanya wajib bagi setiap individu muslim lelaki yang sudah balik dan mampu untuk menghadirinya. Barang siapa yang meninggalkan berjamaah tanpa uzur, sah salatnya, namun dia berdosa. Inilah pendapat yang benar. Berikut ini beberapa dalil yang menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah. Jadi ini dalil yang menerangkan tentang hukum salat berjamaah. Pertama itu diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya bisa didengarkan kepada anak-anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Jadi kata bersama menunjukkan makna menemani, menyertai. Jadi ayat ini bermakna dirikanlah sholat bersama yang lain secara berjamaah. Dan Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan kebanyakan para ulama berdalil dengan ayat ini atas wajibnya salat
berjamaah. Jadi dalil yang lain juga menerangkan bahwa wa iza kunta fihim faqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau salat bersamamu. Quran surah An-Nisa ayat 102. Jadi pada kalimatnya huruf lam di sini menunjukkan perintah, sedangkan asal suatu perintah adalah wajib, yang menguatkan bahwa perintah dalam hal ini bermakna wajib ialah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan sholat berjamaah meskipun dalam kondisi takut atau dalam peperangan. Sementara itu pada umumnya apabila manusia dalam kondisi takut atau perang dan kekacauan, berat bagi mereka dalam situasi kacau, umumnya orang lebih suka untuk tetap berada pada posisi masing-masing dalam memantau musuh. Jadi pendapat kedua, hukumnya fardu kifayah. Yang menguatkan pendapat ini adalah mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki. Mereka berdalil dengan dalil-dalil yang dinyatakan oleh para ulama yang berpendapat tentang fardu ain. Hanya saja dalil-dalil tersebut dipalingkan kepada makna fardu kifayah. Pendapat ketiga, hukumnya sunnah. Ini adalah salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Hujah mereka adalah hadis salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi sab'in wa isrina darajat. Artinya salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan kelipatan 27 derajat. Mereka memahami kalimat lebih utama bermakna hanya lebih utama dan bukan wajib. Namun pendalilan mereka dalam hal ini sangat lemah. Sebab hadis ini menjelaskan pahala orang-orang yang salat berjamaah lebih utama dan lebih banyak, bukan menjelaskan hukum salat berjamaah. Hukum menyebutkan kalimat lebih utama, tidak meniadakan hukum wajibnya. Kita katakan pula, apakah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib? Jawabannya pasti wajib, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya
serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Surah As-Saff ayat 10-11. Maksudnya yang lebih baik dari lebih utama, apakah akan dikatakan bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjihad di jalannya, hukumnya sunnah, dengan alasan kalimat itulah yang lebih baik bagimu. Sungguh demikian seorang pun yang berpendapat demikian. Jadi itu tadi dasar hukum salat berjamaah. Jadi anak-anakku sekalian perlu pahami bahwa dasar hukum salat berjamaah itu yang ada 3, ya, fardu kifayah atau sunnah. Dan selanjutnya syarat sah salat berjamaah. Salat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Ya. Pertama, ada imam. 2 atau D, makmum berniat untuk mengikuti imam. 3, salah dikerjakan dalam satu majelis. D, salat makmum sesuai dengan salat imam. Itu syarat sah salat berjamaah. Jadi perlu dipahami semua bahwa syarat sah salat berjamaah itu tentunya ada imam, ya. Dan sudah diketahui semua bahwa imam itu posisinya paling depan, ya. Kemudian makmum itu di belakangnya dan berniat untuk mengikuti makmum. Kemudian dikerjakan dalam satu tempat atau majelis, ya. Tempat itu salah makmum sesuai dengan salah imam, ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian lanjut syarat menjadi imam. Ya, kedudukan imam dalam salat berjamaah sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah salat sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Syarat yang dimaksud adalah mengetahui syarat dan rukun salat serta perkara yang membatalkan salat. Kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. 3, paling luas wawasan agamanya dibanding yang lain. 4, berakal sehat. 5, ya balik. 6, berdiri pada posisi yang paling depan. 7, seorang laki-laki perempuan yang boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. 8, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Jadi itu, ya, syarat menjadi imam. Selanjutnya syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut. Pertama, makmum berniat mengikuti imam. Kedua, mengetahui gerakan salat imam. Ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. 5, posisinya di belakang imam. 6, hendaklah salat makmum sesuai dengan salat imam. Misalnya imam salat asar, makmumnya juga salat asar. Selanjutnya ketentuan hukum salat masbuk. Ya, jadi perlu dipahami bahwa makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rakaat salat berjamaah bersama imam. Hukumnya sebenarnya dibolehkan oleh Allah dan Rasul.
Rasul pun pernah menjadi makmun masbuk. Jadi contoh ilustrasi makmun masbuk. Jadi perlu dipahami dari semua anak sekalian bahwa contoh ilustrasi makmun masbuk. Yang pertama itu pada saat makmum datang untuk berjamaah salat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama, makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam ruku. Maka dalam keadaan ini makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapat seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup salat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Jadi contoh pertama tadi bahwa kami simpulkan bahwa salat makmum masbuk ini sudah sempurna salatnya. Ya. Contoh kedua, pada saat makmum datang untuk berjamaah salat asar, imam sedang ruku untuk rakaat pertama. Makmum berniat dan membaca surah Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat, lalu makmum segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapat seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup salat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Ya. Jadi contoh kedua ini juga, jadi seorang yang makmum itu kalau imam sudah ruku baru terlambat masuk, ya bisa saja kita baca surah Al-Fatihah meskipun satu ayat atau dua ayat. Jadi itu maka sempurna salatnya. Ketiga, pada saat makmum datang untuk berjamaah salat asar, imam sedang tidal atau sujud untuk rakaat pertama, maka makmum berniat takbiratul ihram dan langsung tidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup salat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Jadi contoh ketiga ini bahwa makmum itu imam itu sudah sujud atau tidak, baru makmum datang, maka itu tidak sempurna salatnya. Jadi langsung kalau imam sudah salam, ya, makmum ini langsung berdiri menambah rakaatnya. Ya. Jadi itulah materi yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, ya, jadi selamat belajar, semangat belajar, dan selamat baca. Dan saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.